warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini, pertemuan minggu kali ini, perkuliahan kita pada pertemuan minggu ke-9 pertama kali kalian masuki di kampus STT Wastu Kencana. Untuk pertemuan kali ini, setelah minggu kemarin kita bahas tentang rumus definisi turunan, maka pada kali ini kita mulai akan membicarakan masalah rumus turunan. Oke, sebelum memasuki rumus turunan, maka kita persepsi dulu tentang tentang materi yang akan mendukung ke rumus turunan. Ya, pertama, materi eksponensial. Materi eksponensial berarti kita masih ingat ketika ada rumus X pangkat A dikali X pangkat B, ini artinya berarti ditambah X pangkat A ditambah B, gitu ya. X pangkat A dibagi X pangkat B, ini artinya X pangkat A min B. Dan selanjutnya ada, misalkan ada akar N X pangkat M, artinya X pangkat M per N. Dan nanti ada X kali Y pangkat A, artinya X pangkat A Y pangkat A. Dan misalkan X pangkat min A, artinya seper X pangkat A. X pangkat 0 itu artinya 1. Dan selanjutnya, ini pelajaran eksponen yang akan mendukung dalam nanti kita masuki rumus turunan pada pertemuan kali ini. Nah sekalian Pak, untuk mendahulukan, kita kemarin tahu bahwa setelah belajar itu definisi turunan bila fx, definisi dulu ya, definisi bila fx suatu fungsi yang diferensiabel, maka turunan pertama fungsi itu fungsi ditulis f aksen x. Ada yang nulis dy per dx ya, dengan definisi ini yang kita bahwa f aksen x atau dy per dx itu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam penurunan, kalau rumus nggak bisa, kita kembalikan ke definisi turunan. Ke definisi turunan. Nah, ini definisi yang ada. Jadi definisi turunan yang ada itu ini. Nah, ini definisi dari turunan. Nah, jadi makanya turunan itu diperoleh dari pengembangan dari limit. Jadi kecepatan sesaat atau biaya marginal atau dan lain sebagainya, ketinggian maksimum dan lain sebagainya. Nah, itu namanya definisi turunan. Terus bagaimana dengan rumus turunan? Dengan rumus turunan, maka kita perlu mendefinisikan yang ada.
Oke, kita mulai dari hal yang pertama yang sederhana dulu. Bagaimana kalau fungsinya konstan, artinya tidak mengandung variabel X. Bagian pertama nanti kita bikin suatu tabel, nanti masing-masing diisi dan itu ya. Dan nanti kita akan menghasilkan apa turunan yang kembalinya itu. Jadi kalau misalkan kita bikin tabel dulu, nah tabel ini total misalkan ya fungsinya X, fungsinya konstan dulu, terus X, terus X kuadrat, terus X pangkat 3, terus selanjutnya untuk X pangkat N berapa ya. Jadi kita mencari untuk fungsi yang sama dengan konstan dulu, berarti Fx sama dengan C konstan, jadi tidak mengandung variabel X. Maka kalau kita kembalikan ke definisi yang di atas ini, bahwa limit X dan 0, maka untuk Fx C karena nggak ada variabel X, maka Fx plus H juga nilainya C, jadi nggak berpengaruh untuk itu. Oleh sebab itu ketika kita bicara masalah turunannya, berarti ini limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H, berarti kita akan mendapatkan C limit H mendekati 0 dikurangi C per H, berarti 0 per H berarti 0. Oh, berarti kalau fungsi konstan artinya tidak ada variabel X yang bekerja, maka turunannya adalah 0. Turunannya 0. Nah, kita berarti ini turunannya adalah 0 gitu. Sudah satu kita tahu turunannya adalah 0. Jadi turunan dari 1000 Pak 0, sejuta 0. Selama nggak ada X-nya 0 turunannya. Yang kedua, fungsinya fungsi identitas X keluarga X, artinya pangkat dengan itunya sama. Maka kalau Fx sama dengan X, kalau yang masuk Fx plus H, ya nilainya X plus H. Nilainya X plus H. Sehingga kalau kita masuk ke definisi turunan, limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H, kita akan mendapatkan limit H mendekati 0, X plus H min X per H. X-nya habis, berarti tinggal limit H mendekati 0, H per H. Ya, 1 berarti. Ya. Oh, berarti kalau fungsinya X saja 1. Jadi kalau 2X ya 2. 3X 3, karena 3 kali turunan X 1, 3 kali 1. 10X ya 10, karena 10 kali 1, karena turunan dari X adalah 1 turunannya. Jadi itu. Sekarang yang nomor 3, bagaimana kalau Fx-nya itu X kuadrat? Kalau Fx-nya X kuadrat, maka Fx plus H ya artinya X plus H kuadrat. Nah, berarti artinya apa? X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat plus H kuadrat. Nah, sehingga kalau kita masuk ke definisi turunan yang ada,
Berarti ini limit H mendekati 0, fx plusannya x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurangi fx x kuadrat per h. Nah, ini ada yang dicoret. Sehingga kita akan mendapatkan hasil dari itu adalah limit h mendekati 0 2xh ditambah h kuadrat per h. Lalu kita mulai mengeluarkan 2 h kali 2x plus h per h. Coret h-nya, berarti karena h-nya 0 berarti tinggal 2x. Oh, kita mendapatkan yang ketiga, bahwa kalau fx sama dengan x kuadrat, maka turunan pertamanya adalah 2x. Awas, x kuadrat 2x. Sehingga kalau 5x kuadrat ya 5 kali 2x 10x. 20x kuadrat berarti 40x. Setengah x kuadrat berarti x gitu. Semua kalikan 2x. Kalau koefisiennya A berarti 2ax gitu. Nah, berarti kita mendapatkan untuk yang berbentuk x kuadrat 2x. Nah, sekarang yang x pangkat 3. fx x pangkat 3. Sehingga kalau fx plus h berarti x plus 3 plus h pangkat 3. Kalau dikembangkan berarti x pangkat 3 plus 3x kuadrat h plus 3xh kuadrat ditambah h pangkat 3. Nah, dari sini maka ketika kita masuk ke definisi turunan, maka kita dapatkan limit h mendekati 0 x pangkat 3 plus 3x kuadrat h plus 3xh kuadrat plus h pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 per h. Nah, maka kita mendapatkan limit h mendekati 0 pangkat 3 tinggal 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat ditambah h pangkat 3 per h. Dengan mengeluarkan h, maka kita mendapatkan 3h kali 3x kuadrat plus 3xh ditambah h kuadrat per h. Hanya coret, berarti tinggal karena h-nya 0, maka semua yang dikalikan dengan h atau yang ada h-nya nilainya 0, berarti ini tinggal 3x kuadrat. Oke, sehingga turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. 6x pangkat 3 ya 6 kali 3x pangkat 2 berarti 18x. Berarti 18x. Maka kita mendapatkan untuk yang ini pangkat 3 nilainya 3x kuadrat. Ya. Nah, bagaimana kalau yang untuk x pangkat 4? Nah, untuk yang x pangkat 4 kita coba berarti fx sama dengan x pangkat 4. Maka untuk fx plus h-nya adalah x plus h pangkat 4. Maka ketemu x pangkat 4 plus 4x pangkat 3h ditambah 6x pangkat 2 h pangkat 2 plus 4x h pangkat 3 ditambah h pangkat 4. Oke, sehingga kalau kita memasuki definisi limit yang ada, maka f aksen x-nya berapa? Limit h mendekati 0 x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3h ditambah 6x kuadrat h kuadrat ditambah 4x h pangkat 3 ditambah h pangkat 4 per h dengan dikurangi x pangkat 4. Jadi coret habis.
Berarti tinggal yang turun, maka dikeluarkan H-nya. H kali 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat H ditambah 4x H kuadrat ditambah H pangkat 3 per H. Karena H-nya coret, jadi kan kita akan mendapatkan 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat H ditambah 4x H kuadrat plus H. Karena H-nya 0 berarti semua yang ada H-nya jadi 0, berarti sisanya tinggal 4x pangkat 3. Berarti untuk yang X pangkat 4, 4x pangkat 3. Nah, sekarang ini ternyata untuk turunan itu ada polanya. Nah, polanya ini yang akan disebut rumus. Kita mulai dari 0. Fx sama dengan C, konstan artinya C kali 1. 1 artinya apa? C kali X pangkat 0. Ya, berarti kalau kita ambil itu 0. Jadi kita 0 kali C kali X pangkat min 1. Berarti ini 0. Berarti, nah ini, kalau Fx sama dengan X, ini artinya X pangkat 1. Sehingga turunannya apa? 1 kali X pangkat 0. Berarti 1 kali 1 berarti 1. Nah, ini dari mana? Karena ini coba yang Fx sama dengan X kuadrat, ya, 2-nya berarti turun ke depan, 2 nih. Jadi kalau kamu lihat, ini 2 ya, X pangkat, nah 2 min 1 atau 2 kali X pangkat 1 atau 2X. Kalau Fx sama dengan X pangkat 3, nah X pangkat 3, maka F aksen X-nya tadi dari tabel kita dapat 3X kuadrat, atau dari 3 dikurangi 3 pangkat 1 itu jadinya 3X kuadrat. Yang 4 ternyata ada bentuk yang menarik lagi. Ketika X pangkat 4, maka turunannya adalah 4x pangkat 3. Maka kamu lihat pola yang mulai bekerja di atas. Jadi apa polanya? Polanya apa misalkan? Nah, kalau ini pangkatnya 3, nah, saya hapus dulu yang ini ya. Nah, pangkatnya 3, nah maka ini 3-nya ke sini ya. Pangkat 2, 2-nya ke situ. Kalau pangkat 4, maka 4-nya sini. Nah, terus 2 dari mana? 2 itu dari 3 kurangi 1. 3 kurangi 1. 4 kurangi 1 itu. Jadi yang ini saya hapus dulu misalkan ini artinya jadi apa? Ini 3 kurangi 1. 4 dikurangi 1. Maka dari ini sisi ambil kesimpulan yang ada, kalau Fx-nya misalkan X pangkat 10, nah berarti kalau kita kaji berarti ini adalah 10. Maka F aksen X-nya 10-nya mesti ke depan ini. Jadi apa? 10 X pangkat 10 min 1 berarti 10X pangkat 9. Nah gitu. Maka sekali lagi kalau kita kembali ke untuk Fx
adalah X pangkat N, kamu lihat patokan di atas, maka ibarat 10, maka turunan pertamanya N nya ke depan, N X pangkat N min 1. Jadi kamu lihat ini N, ini N, ini N. Nah, ini yang disebut dengan rumus turunan. Ini rumus turunan. Dengan sifat-sifat yang ada, kalau misalkan kalau fx sama dengan a kali gx, maka f aksen x-nya hanya tetap a kali g aksen x gitu ya. Dan kalau fx sama dengan gx tambah hx, maka kalau perjumlahan ikut ditambah g aksen x ditambah h aksen x. Nah itu. Kita ambil contoh yang pertama. Misalkan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Berapa turunannya? Maka turunannya adalah, nah kita ingat x kuadrat berapa, kalau x tanpa x berapa. Berarti kita masuk untuk 3 koefisien, berarti 3 turunan dari x kuadrat 2x, 4 turunan dari x adalah 1 plus tanpa x berarti 6 kali 0. Berarti kita menentukan 6x ditambah 4 turunannya. Gitu ya. Yang kedua, misalkan fx sama dengan 4x plus 2 kali 3x plus 6. Maka ini nggak boleh masing-masing diturun, harus dikalikan dulu hasilnya berapa. Berarti kita dapatkan 12x pangkat 3 di pangkat 2 ditambah 24x ditambah 6x ditambah 12. Kita jumlahkan 12x kuadrat ditambah 30x ditambah 12. Nah, berarti kita mendapatkan turunannya berapa? Jadi 12 kali 2x tambah 30 kali 1 ditambah 12, 0. 12 kali 0, 0 ya. Berarti 24x ditambah 30. Nah, itu turunannya. Bagaimana kalau ada yang per? Misalkan 2 per x pangkat 4. Berapa turunannya? Nah, 2 pangkat 4 kamu rubah dulu. Fx sama dengan 2 kali x pangkat min 4. Berarti kita dapatkan 2 turunannya adalah 2 kali min 4 x pangkat min 5, atau ditulis adalah 2 kali min 4 per x pangkat 5, atau dapatkan negatif 8 per x pangkat 5. Itu turunan dari itu. Bagaimana kalau ada akar? Misalkan akar 3x pangkat 2. Nah, kita rubah dulu. Berarti x pangkat 2 per 3. Sehingga turunannya adalah 2 per 3n x pangkat 2 per 3 min 1. Kita dapatkan 2 per 3 kali x pangkat min 1/3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 3 kali x pangkat 1/3, atau 2 per 3x pangkat 1/3. Nah itu. Bagaimana kalau misalkan ada pangkat 2? Misalkan 2x plus 4 kuadrat. Nah, kita uraikan dulu kalau ada soal. Berarti 4x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 16. Maka hasil turunannya ya mesti 4 kali 2x ditambah 16 kali 1 ditambah 0.
berarti 8x ditambah 16. 8x tambah 16. Nah, itu kalau untuk menentukan turunan dari bentuk seperti ini. Nomor berikutnya, misalkan fx. Nah, misalkan 6x kuadrat ditambah 7x dikali 2x plus 5. Kalikan dulu aja. Berarti kita dapatkan 12x pangkat 3 plus 30x kuadrat plus 14x kuadrat ditambah 35x. Kita kumpulkan dulu 12x pangkat 3 ditambah 44x kuadrat ditambah 35x. Maka kita dapatkan turunan dari itu setelah turunkan berarti 12 kali 3x kuadrat ditambah 44 kali 2x ditambah 35 kali 1. Berarti kita dapatkan 36x kuadrat plus 8x plus 35. Nah, ini jadi ketika kita turunan seperti itu, kita tetap itu. Bagaimana kalau kita berhubungan dengan hasil? Ya, langsung masukkan aja. Berarti kalau misalkan fx sama dengan 4x kuadrat plus 6x plus 2. Tentukan f aksen 5 misalkan. Ini turunkan dulu berapa f aksen x-nya. Berarti 4 kali 2x ditambah 6 kali 1. Berarti 8x tambah 6. Maka ketika f aksen 5 berarti 8 kali 5 tambah 6. Berarti 46. Dan selanjutnya. Bagaimana kalau misalkan ada akar-akar? Misalkan fx sama dengan akar pangkat 3 akar pangkat 5 x kuadrat. Nah, 16 misalkan 20 kali berapa turun f aksen, berapa f aksen misalkan 32. Nah, nilainya berapa? Nah, kita turunkan biasa dulu. Fx sama dengan berarti 20 kali x pangkat 2 per 5. Sehingga kalau pakai turunan ketemunya berarti 20 kali 2 per 5 kali x pangkat min 3 per 5. Jadi kita dapatkan berapa? Berapa berarti? 8 kali x pangkat min 3 per 5 atau 8 per x pangkat 3 per 5. Untuk x nya 32 maka f aksen 32 berarti 8 per 32 pangkat 3 per 5 ya. Berarti kita dapatkan 8 per 2 pangkat 5 pangkat 3 per 5 coret. Berarti kita dapatkan 8 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. 8 per 8. Berarti nilainya 1. Jadi untuk f aksen 32 nilainya adalah 1 ya. Demikian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.